Ya kan? Kalian bisa lihat nanti di sebelah sini atau sebelah sini akan aku taruh di sebelah sini ya. 471,8 juta. Ini dari bulan Februari 2021 sampai September 2021. Memiliki tujuan. Yaps, kalian harus juga mengatur tujuan. Jadi ketika kalian sudah memiliki niat yang baik, kalian juga harus sudah terapkan tujuan. Kayak yang tadi aku udah sampaikan. Aku kepingin berbisnis. Aku niat untuk berbisnis. Aku kepingin bisnisku ini nanti bisa membantu keluargaku. Aku kepingin berbisnisku ini nanti aku bisa untuk pergi ke luar negeri. Yaps, itu boleh banget. Jadi tujuan-tujuan itu yang memang harus kalian capai. Jadi kalian jangan pernah berhenti sampai tujuan kalian itu tercapai. Dan kalian harus ingat niat dan tujuan. Ya kan? Jadi ketika kalian berjalan dari awal, dari nol, ketika kalian menata niat kalian, terus kemudian ketika kalian berjalan pelan-pelan menuju ke tujuan kalian yang sudah kalian catatkan, kalian harus yakini dan kalian harus pastikan langkah kalian itu adalah langkah-langkah yang baik. Tata cara kalian untuk bisa mencapai tujuan itu harus baik. Contoh, dalam berbisnis aku memiliki beberapa prinsip yang sudah aku pelajari menurut agamaku. Jadi berbisnis itu kita tidak boleh merugikan orang lain. Kita tidak boleh menzolimi karyawan kita. Kita harus memberikan segala sesuatu yang sudah menjadi hak dari karyawan kita. Dan kita sudah harus memberikan hak-hak dari customer kita juga. Jangan sampai kita menzolimi, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang menjadi sesuatu yang tidak disukai orang lain. Jadi perlakukanlah orang lain seperti kita kepingin diperlakukan sama orang lain. Itu yang sudah menjadi pakem-pakem aku dalam berbisnis. Jadi ketika aku berjalan dari niat sampai menuju tujuanku, ini semua harus menjadi rambu-rambu. Jadi ketika aku mengalami suatu masalah, oh iya aku punya rambu-rambu ini, oh iya aku punya rambu-rambu ini. Jadi kita terus menerus berjalan dalam kebaikan, sehingga kita bisa cepat sampai ke tujuan baik kita dengan tepat. Dan juga bukan berarti angka yang sudah aku tunjukkan tadi itu menjadi tujuanku, ya bukan. Itu sama sekali bukan menjadi maksudnya bukan sama sekali menjadi tujuanku ya, tapi aku masih memiliki tujuan. Jadi ibaratnya aku ini sekarang masih berjalan di bawah nih. Aku masih harus terus berjalan sampai nanti ke tujuanku. Dan itu akan menjadi sesuatu yang baik apabila kita menggunakan apa yang sudah dikasihkan sama Allah. Kayak misalkan aku sekarang sudah dititipkan nominal yang segitu tadi, sekarang untuk aku manfaatkan dengan baik. Itu yang harus kalian ingat juga sampai nanti ya teman-teman. Jadi ketika kalian sudah dapat nominal sekian, kalian jangan putus, jangan berhenti di situ. Aku udah punya uang segini, udah deh, nggak apa-apa deh, nggak sampai tujuanku. Jangan kayak gitu. Kalian jangan cepat puas. Anggap itu semua yang sudah kalian dapatkan. Misalkan kalian 2 bulan berbisnis, kalian dapat uang misalkan 10 juta. Jangan cepat puas. Terus anggap ini semua itu 10 juta tadi itu bukan uang kamu. Itu semua itu adalah uangnya Allah yang dititipkan untuk kamu agar kamu bisa terus-menerus menjadi dewasa melalui bisnis kamu. Yang ketiga, tips yang ketiga, nikmati proses. Aku ingat banget salah satu kalimatnya suamiku yang selalu nempel di kepalaku, yaitu adalah biarkan lika-likunya menjadi proses. Jadi mulai dari jualan sepi, rugi, ada barang yang hilang, terus customer yang nakal dan lain sebagainya, itu adalah salah satu proses. Jadi biarkan proses itu tuh menjadi lika-liku. Nanti ketika kita sudah sampai di titik yang lain, kita akan mengingat itu semua dan itu akan menjadi proses untuk kita menjadi lebih dewasa. Jadi kalau misalkan sekarang kalian memang sudah memulai bisnis, terus kalian mengalami kok jualanku sepiaran gitu, kok aku jualan gini-gini aja gitu, nggak jalan kemana-mana. Tetap positive thinking, tetap berpikir keras gimana caranya bisnis kalian terus maju dan tetap jadi yang lebih baik, asalkan kalian terus tetap bergerak. Jadi intinya jangan cepat nyerah. Biarkan lika-likunya menjadi proses, suatu saat kalian akan bangga dengan proses yang kalian alami saat ini. Tips yang keempat, doa itu menurutku sangat amat penting ya teman-teman. Jadi doa itu menurutku bukan hanya saat kita selesai sholat, terus kita memohon sama Allah, ya Allah aku pengen ini, ya Allah ampuni aku, ya Allah terima kasih dan lain sebagainya.
bukan hanya itu, mungkin itu juga, bukan mungkin ya, itu juga salah satu syariat di agama Islam, tapi sebenarnya doa itu adalah ketika kita mengingat Allah, ketika kita meminta hal yang kecil-kecil itu juga doa loh. Jadi yang aku lakukan adalah ketika aku bangun pagi, aku simpel aja berdoa. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, semoga hari ini laris. Aku lihat daganganku, ya Allah, mudahkanlah aku. Ya Allah, sehatkanlah aku. Ya Allah, semoga rezeki hari ini berkah dan lain sebagainya. Hal-hal kecil yang kalian terus untuk mengingat Allah dan kalian mohon sama Allah, walaupun itu cuma sedikit dan cuma beberapa kata, itu sudah termasuk doa. Jadi kalian usahakan untuk terus berdoa sesering mungkin ya, jangan cuma habis sholat aja, sesering mungkin. Jadi kalian waktu lagi bikin jualan kalian nih gitu, ya ampun, ya Allah semoga yang beli nanti suka, ya Allah semoga nanti rasanya enak, jadi orang bisa kembali lagi dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang terus kalian ulang-ulang aja terus, jangan capek gitu. Kalian suatu saat akan ada di titik untuk menuai doa-doa yang sudah kalian ucapkan tadi. Tips yang kelima, jangan meremehkan hal-hal kecil. Ini kalian mau tanya dimanapun, pasti semuanya sepakat. Yaitu kalian untuk menjadi sesuatu yang besar, kalian harus menghargai hal-hal kecil. Aku tahu banget, 2-in-1 strap connector emas yang aku bikin itu metodenya, cara pembuatannya itu sangat amat mudah. Mungkin anak kecil, anak TK tuh bisa. Kalau kalian tahu kan, awal dari 2-in-1 strap connector emas tuh dari senar yang aku masukin manik-manik, batu dan lain sebagainya. Terus diikat, terus habis itu dipasang tali dan jadi deh 2-in-1 strap connector emas. Itu kan sebenarnya kan tahapan-tahapan yang sangat mudah ya, tapi ketika dulu aku membuat 2-in-1 strap connector emas itu dengan tanganku sendiri, setiap kali aku bekerja untuk membuat itu, aku tuh sangat amat menghargai itu. Aku sangat detail dalam mengerjakannya. Aku tidak meremehkan itu karena aku percaya ini akan menjadi besar. Jadi ketika aku bikin tuh, ya Allah semoga orang yang pakai ini nanti suka, semoga nanti orangnya repeat order dan lain sebagainya. Jangan pernah meremehkan hal-hal kecil karena pasti hal-hal kecil nanti suatu saat akan bisa menjadi besar sesuai dengan cara-cara yang kalian lakukan. Kalau misalkan cara-cara yang kalian lakukan itu benar dan baik untuk membesarkan hal yang kecil tadi, insya Allah semuanya akan jadi sesuatu yang berkah dan juga bermanfaat bagi kamu dan juga orang lain. Aku yakin itu. Nanti tolong dong, misalkan ada yang sudah menerapkan beberapa dari tipsku ini, barangkali aja, semoga pada bisa menerapkan dan juga menghasilkan segala sesuatu yang baik. Tolong dong kalian tulis di komentar, jangan lupain kontenku ini. Aku akan inget terus siapapun nanti yang akan tulis komentar di bawah, Ran aku udah bisa gini nih, alhamdulillah, makasih gini. Aku berharap itu semua juga bisa terjadi sama kalian. Yang penting intinya kalian terus aja semangat, jangan pernah menyerah. Segala sesuatu yang baik, yang dimulai dari semangat, niat, cara, dan tujuan yang baik, insya Allah pasti akan bisa. Pasti bisa. Kalian terus semangat, terus semangat. Karena menurutku semangat itu juga doa. Jadi ketika kalian semangat nih bangun pagi, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini aku akan memulai ini. Hari ini aku akan mengerjakan ini. Itu semua adalah doa dan itu akan mengundang rezeki kalian. Karena aku juga gitu sih. Jadi setiap pagi tuh aku tuh bener-bener blank kan. Aku mau ngerjain apa, terus habis gitu hari ini yang laku berapa biji gitu. Itu sebenarnya kan ngeblank juga kan, aku nggak tahu apa-apa juga. Tapi aku percaya bahwa bisnisku ini berjalan bersama Allah. Aku memulai segala sesuatunya bersama Allah dan aku mau Allah ada terus dalam bisnisku. Jadi biarkan rezeki yang mengalir hari ini, itu Allah yang mengatur dan Allah yang meridhoi. Aku yakin besar, kecil, banyak ataupun sedikit, insya Allah bermanfaat bagi aku dan juga customerku. Last but not least, tips yang keenam. Ini adalah tips yang paling penting banget menurutku karena ini adalah tips yang ngena banget di aku. Jadi, aku punya prinsip bahwa bekerja itu sebenarnya bukan untuk uang. Bekerja itu adalah untuk bersyukur. Kenapa aku bilang bersyukur? Karena
sesuai dengan pemahamanku, bersyukur itu bukan hanya kita mengucapkan alhamdulillah, bukan hanya kita berbagi dengan orang lain, bukan hanya kita berbagi ke orang tua dan lain sebagainya. Sebenarnya bersyukur itu tidak hanya seribet itu gitu loh. Menurutku bersyukur itu adalah mendayagunakan segala sesuatu yang sudah dikasih sama Allah ini untuk kita pakai, untuk kita manfaatkan sesuai dengan tujuan penciptaannya. Jadi kalau misalkan sekarang kita dikasih otak, kita dikasih mata, kita dikasih mulut, kita dikasih tangan, kita dikasih kaki. Kita kan tahu nih apa tujuannya itu semua. Kita dikasih tangan untuk makan, untuk masak, untuk kerja. Sekarang kalau misalkan kita pakai tangan kita ini untuk mencuri, apakah itu sesuai dengan tujuan penciptaannya? Selama kalian menggunakan tangan kalian ini dengan hal-hal untuk hal-hal yang baik, masak, belajar, terus habis itu bekerja, hal-hal yang baik-baik, itu kalian sudah sama dengan bersyukur. Jadi, seperti aku awal bilang tadi ya, di menit-menit awal, aku sempat bilang bahwa, ya Allah, aku punya banyak sekali kemampuan, aku punya banyak sekali bakat yang aku pengen ini semua itu bisa dirasakan oleh orang lain. Aku pengen semua kemampuan yang sudah Engkau titipkan di aku ini ya Allah, itu semua bisa berguna bagi diriku sendiri dan juga orang lain. Aku pengen bisa bermanfaat bagi orang lain. Aku pengen bisa memiliki suatu karya yang membuat aku lebih bisa mensyukuri apa yang sudah Engkau berikan kepadaku. Itu. Jadi sampai sekarang aku berpikir setiap kali aku bangun tidur, oke, hari ini aku bekerja. Aku bekerja untuk menggunakan segala sesuatu yang sudah Allah titipkan ke aku untuk menghasilkan sesuatu yang baik yang bisa bermanfaat bagi orang lain dan diriku sendiri. Itu bisa kalian pakai dan coba kalian resapi pelan-pelan dan coba kalian lakukan. Jadi itu akan relate ya teman-teman. Menurutku itu akan relate dengan kalimat kita melakukan segala sesuatunya itu karena Allah. Ya memang ini semua tangan punya Allah. Kita melakukan segala sesuatu karena ini Allah yang kasih. Dan Allah yang mau kita menggunakan tangan ini untuk hal-hal yang baik. Ya kan, apa yang aku sampaikan tuh kayak lebih mengarah ke hal-hal spiritual. Aku nggak tahu kenapa, tapi emang jujur Li, itu yang aku alamin dan itu yang terjadi di aku. Semoga kalian yang nonton video ini sampai akhir, sampai tips yang terakhir tadi bisa mendapatkan hal yang baik atau yang lebih baik daripada aku. Intinya kalian harus tetap semangat berjuang, biarkan lika-likunya menjadi proses. Yang kalian alami saat ini, kalian mau di bawah ataupun kalian mau di atas, itu semua adalah proses. Intinya terus semangat menjadi dewasa, menjadi yang lebih baik dan menjadi yang lebih berpengaruh di lingkungan kalian pasti akan bisa menjadi seseorang yang besar. Tetap semangat, sampai ketemu di video aku yang selanjutnya. See you kapan ya? Semoga secepatnya deh aku bikin videonya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya biar kalian dapat video terbaru dari aku secara gratis. Sampai ketemu. Assalamualaikum.